Apa itu penagihan pajak? Ada yang tahu apa itu penagihan pajak? Penagihan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh fiskus atau jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Dasar penagihan pajak. Ada yang tahu apa aja dasar penagihan pajak? Dasar penagihan pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat. Pajak pusat itu meliputi ada pajak penghasilan, ada pajak tambahan nilai, ada pajak penjualan atas barang mewah, ada bea materai, dan ada pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua juga. Yang pertama yaitu jenis pajak provinsi. Jenis pajak provinsi ini bisa meliputi yang pertama ada PKB, yang kedua pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang ketiga ada pajak rokok, yang keempat ada pajak air permukaan dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu jenis pajak kabupaten atau kota, yang meliputi yang pertama ada pajak hiburan, terus ada pajak restoran gitu, terus juga ada pajak hotel, terus ada pajak parkir juga, terus juga ada pajak reklame, dan masih banyak yang lainnya. Bisa teman-teman lihat di slide ini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu tentang cara penagihan pajak. Yang pertama, pasal 9 ayat 3 Undang-Undang KUP 1984 penagihan pajak pasif menggunakan yang pertama, surat tagihan pajak, yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar, yang ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yang keempat, surat keputusan keberatan, yang kelima, surat keputusan pembetulan, yang keenam, putusan banding, yang ketujuh, putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Yang kedua, pasal 9 ayat 3 Undang-Undang KUP 1984 penagihan pajak aktif menggunakan yang pertama, surat tagihan pajak, yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar, yang ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yang keempat, surat keputusan keberatan, yang kelima, surat keputusan pembetulan, yang keenam, putusan banding, yang ketujuh, putusan peninjauan kembali jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan bagi WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu. Selanjutnya, tata cara penagihan pajak. Yang pertama, surat teguran, yaitu DPP jatuh tempo lewat 7 hari tidak dilunasi. Yang kedua, surat paksa, yaitu surat teguran tetap tidak dilunasi dalam 21 hari, dikeluarkan oleh jurusita pajak negara dengan biaya penagihan Rp50.000. Yang ketiga, surat sita. Utang pajak masih belum dilunasi dalam 2 kali 24 jam setelah surat paksa. Biaya pelaksanaan yaitu Rp100.000. Yang keempat, lelang. Utang pajak masih belum dilunasi dalam 14 hari setelah surat sita, maka objek sita akan dilelang melalui kantor lelang negara. 1 bulan 7 hari, 21 hari, 2 kali 24 jam. 14 hari DPP, surat teguran, surat paksa, surat sita lelang. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu daluarsa penagihan pajak. Menurut pasal 22 ayat 1 Undang-Undang KUP tahun 1984, daluarsa penagihan pajak ialah hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak daluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan STP, SK PKB, SK PKBT, SK pembetulan,
SK keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali. Menurut pasal 21 Undang-Undang KUP tahun 1984, hak mendahulu memiliki beberapa poin pengertian, yaitu yang pertama, negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Yang kedua, hak mendahulu meliputi pokok pajak, yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Yang ketiga yaitu wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi, maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak tersebut kepada pemegang saham atau kreditur lainnya. Sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak, kedudukan negara sebagai kreditur preferen, sehingga pembayaran kepada kreditur diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Menurut pasal 21 ayat 3 Undang-Undang KUP tahun 1984, pengecualian hak mendahulu meliputi beberapa poin, yaitu yang pertama, biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau tidak bergerak. Yang kedua, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dimaksud. Yang ketiga, biaya perkara, yaitu yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Selanjutnya yaitu penagihan seketika dan sekaligus. Menurut pasal 20 ayat 2 Undang-Undang KUP 1984, penagihan seketika dan sekaligus memiliki beberapa poin, yakni yang pertama, penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Penanggung pajak memindahkan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Yang kedua, terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha atau memindahkan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk yang lainnya. Yang ketiga, badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Dan atau yang keempat, terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Penagihan pajak dengan surat paksa. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan dan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Surat paksa yaitu surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pencegahan berdasarkan pasal 1 ayat 20 Undang-Undang PPSP. Larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara RI berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pencegahan menurut pasal 29 dan 30 Undang-Undang PPSP. Yang pertama adalah atas jumlah utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta rupiah dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Kedua, dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang dilakukan oleh Menteri atas permintaan pejabat atau pajak pusat atau pajak daerah. Yang ketiga, keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya yaitu identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan. Alasan untuk melakukan pencegahan, jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Ketentuan pencegahan berdasarkan pasal 29 dan 30 Undang-Undang PPSP.
Yang pertama, keputusan pencegahan disampaikan kepada penanggung pajak yang dikenakan pencegahan, Menteri Kehakiman, pejabat yang memohon pencegahan, atasan pejabat yang bersangkutan, dan kepala daerah setempat. Kedua, pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai penanggung pajak atau WP atau ahli waris. Yang ketiga, pencegahan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Selanjutnya, penyanderaan. Dalam pasal 1 ayat 21 Undang-Undang PPSP, pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Ketentuan penyanderaan terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang PPSP atas jumlah utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta rupiah dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Dilakukan berdasarkan surat pemerintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis dari menteri atau gubernur kepala daerah TK1. Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan. Selanjutnya, alasan untuk melakukan pencegahan dan jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama juga 6 bulan. Ketentuan penyanderaan terdapat pada pasal 33 Undang-Undang PPSP. Surat perintah penyanderaan memuat sekurang-kurangnya 1. Identitas penanggung pajak, 2. Alasan penyanderaan, 3. Izin penyanderaan, 4. Lamanya penyanderaan, yang kelima, tempat penyanderaan. Tempat penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam penanggung pajak sedang beribadah atau sedang mengikuti sidang resmi atau sedang mengikuti pemilu. Selanjutnya kita masuk kepada contoh kasus penagihan pajak. Salah satu kasusnya yaitu pada kantor pelayanan pajak Pratama Sukamulih menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar nomor 0001010020708622209 tanggal 20 November 2009 dengan nilai 350 juta rupiah. Atas nilai SKPKB tersebut keseluruhannya tidak disetujui oleh wajib pajak. Dan oleh wajib pajak pada tanggal 15 Januari 2010 dilakukan upaya hukum berupa keberatan. Pada bulan Februari 2009 terdapat informasi bahwa wajib pajak akan membubarkan usahanya. Penyelesaiannya yaitu berdasarkan pasal Undang-Undang PPSP, meskipun pajak yang tercantum dalam dasar penagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang KUP yang dalam hal ini SK keberatan, karena WP mengajukan keberatan. Belum jatuh tempo berdasarkan pasal 26 ayat 7, tetapi terhadap wajib pajak tersebut dapat diterbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus. Sesuai dengan pasal 14 PMK 24/PMK 03 2008 dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf D Undang-Undang PPSP, yakni wajib pajak akan melakukan pembubaran badan usaha atas dasar SPPSS. KPP dapat langsung menerbitkan surat paksa yang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang PPSP untuk mengamankan target penerimaan negara.